Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur yang membangun kegiatan bertasawuf, ya. Atau dengan pengertian lain, bagaimanakah sebenarnya kegiatan bertasawuf itu, ya, atau apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan bertasawuf. Pembahasan pada materi ini cukup penting, ya, karena materi ini akan tersambung juga, ya, memiliki keterkaitan dengan materi-materi kita selanjutnya sampai dengan akhir semester, ya. Jadi materi ini nanti akan terkait juga dengan materi selanjutnya, yaitu maqamat dan ahwal, ya. Kemudian materi tentang syariat, thariqat dan hakikat, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu saya harap kalian memperhatikan betul, ya, artinya menyimak betul apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di WA group, ya. Baiklah, saya ulangi sekali lagi bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang unsur-unsur dalam kegiatan atau praktek bertasawuf. Bertasawuf sendiri seringkali diartikan juga dengan istilah lain, yaitu suluk, ya, atau bersuluk, ya. Suluk atau bersuluk yaitu menjalani, ya, jalan tasawuf dalam bentuk melakukan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat lahir maupun kegiatan yang bersifat batin, untuk menuju tujuan dari bertasawuf, yaitu ihsan. Jadi suluk itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses dalam bertasawuf dengan tujuan akhirnya adalah ihsan, ya. Jadi tasawuf atau bersuluk itu tujuan akhirnya sekali lagi adalah agar dapat mencapai apa yang disebut dengan ihsan, ya, karena tasawuf ini sangat terkait sekali dengan apa yang disebut dengan ihsan. Ihsan sendiri, ya, sebagaimana sudah kita bahas di awal perkuliahan dulu, ya, adalah anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah beribadah, ya, menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika kita belum mampu untuk melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihat diri kita atau melihat kita. Maka dengan bisa juga diartikan bahwa orang yang sudah mencapai tingkatan ihsan, ya, orang yang sudah mencapai tingkatan ihsan adalah orang yang sudah bisa merasakan kehadiran Allah di dalam setiap ibadahnya, bahkan merasakan kehadiran Allah di setiap kehidupannya. Artinya di setiap relung kehidupannya itu dia selalu merasakan kehadiran daripada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah bisa mencapai ihsan ini tentu saja kemudian, ya, akan selalu bersungguh-sungguh dalam setiap ibadahnya, dan ibadah-ibadah yang dilakukannya tentu saja kemudian tidak hanya pada tingkatan ibadah-ibadah lahiriah saja, ya, tapi juga ibadah itu masuk ke dalam relung batinnya. Jadi beribadah itu tidak hanya berdasarkan aspek-aspek lahiriahnya semata, badaniyahnya semata, tapi juga melibatkan batin dalam setiap ibadahnya, ya. Jadi sekali lagi
tingkatan ihsan ini adalah orang yang sudah bisa merasakan kehadiran Allah di dalam setiap ibadahnya, bahkan di setiap lini kehidupannya setiap saat ya. Nah, lalu kemudian ya muncul pertanyaan bagaimanakah ya agar seseorang itu ya bisa mencapai ihsan ya, bisa menggapai tujuan ihsan atau tingkatan ihsan. Nah, inilah yang kemudian menjadi topik bahasan utama kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi pembahasan topik kita adalah terkait dengan kegiatan bertasawuf, di mana tujuan dari tasawuf sekali lagi adalah untuk mencapai apa yang disebut dengan ihsan. Menurut salah seorang pakar tasawuf yaitu Dr. Haidar Bakir ya, agar seseorang bisa mencapai tingkatan ihsan ya, agar seseorang bisa mencapai tingkatan ihsan, maka ia harus melakukan ya beberapa kegiatan-kegiatan ya yang secara mudahnya bisa digambarkan ya dalam segitiga berikut ini ya. Nah, dari gambar segitiga ini ya, gambar segitiga ini merupakan ringkasan daripada proses dalam kegiatan bertasawuf ya, di mana seseorang yang ingin mencapai ihsan ya, seseorang yang ingin menggapai ihsan harus melakukan apa yang disebut dengan mujahadah ya, dan juga riyadhah ya. Bisa dilihat di gambar segitiga itu, di atas itu ada ihsan, kemudian di bawah ada mujahadah dan riyadhah. Jadi gambar ini ya, gambar segitiga ini memberikan pengertian kepada kita bahwa untuk mencapai ihsan maka seseorang harus melakukan apa yang disebut dengan mujahadah dan juga riyadhah. Baiklah, pertama ya, ada apa yang disebut dengan mujahadah ya. Mujahadah sendiri ya, bisa diartikan dengan bersungguh-sungguh ya. Kalau secara bahasa mujahadah itu bisa diartikan dengan bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh dalam konteks bertasawuf ya. Bersungguh-sungguh dalam konteks bertasawuf di sini adalah bersungguh-sungguh dalam memerangi apa yang disebut sebagai hawa nafsu. Oleh karena itu biasanya kalau dalam istilah tasawuf, mujahadah itu biasa disebut dengan mujahadatun nafs ya, atau perjuangan sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Nah, lalu bagaimanakah ya, atau apa yang minimal harus dikerjakan oleh seseorang agar bisa melakukan mujahadah dengan baik ya, atau unsur-unsur apa saja ya yang harus dikerjakan oleh seseorang dalam dia bermujahadah ya. Jadi ada beberapa unsur yang terkandung di dalam mujahadah. Nah, setidaknya terdapat 4 hal yang harus dilakukan agar seseorang bisa melakukan mujahadah dengan baik ya, atau ada 4 unsur yang harus dilakukan dalam mujahadah. Pertama adalah apa yang disebut dengan sebenarnya ini adalah disebut dengan zuhud, tapi zuhud di sini terkait dengan apa yang disebut dengan qillatut ta'am ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan mujahadah, unsur pertama yang harus dia lakukan itu adalah qillatut ta'am atau sedikit makan ya. Nah, sedikit makan di sini artinya adalah makan dengan secukupnya ya. Makan seperlunya dan tidak berlebih-lebihan. Nah, dalam konteks hari ini ya, dalam konteks kehidupan kita hari ini tentu saja tidak hanya kemudian terkait dengan konsumsi makanan saja, tapi juga mungkin konsumsi yang lain ya, bisa berupa pakaian, barang ya, gadget ya, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah ya melakukan mengkonsumsi ya secara tidak berlebih-lebihan ya. Kalau makanan berarti tadi tidak makan secara berlebih-lebihan, hanya seperlunya dan hanya secukupnya ya.
Kemudian dalam misalkan berbelanja, maka juga bisa diartikan dengan belanja seperlunya ya. Intinya adalah mujahadah dalam poin pertama itu ya, yaitu melakukan konsumsi seperlunya dan tidak berlebih-lebihan ya. Lalu kemudian yang kedua ya, itu ada yang disebut dengan sahar ya. Nah, sahar ini bisa juga diartikan dengan qillatul manam, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sedikit tidur ya, dalam pengertian tidur hanya seperlunya saja dan juga tidak berlebih-lebihan. Nah, unsur yang pertama yaitu qillatul ta'am, makan secukupnya, dan yang kedua qillatul manam atau tidur secukupnya, ini saling terkait dan saling berhubungan. Karena apa? Biasanya orang yang banyak makannya ya, konsumsinya banyak, biasanya juga tidurnya cukup banyak. Kemudian ya, unsur yang ketiga dalam mujahadah adalah apa yang disebut dengan as-somet ya, atau somtu ya, atau diartikan juga dengan qillatul kalam. Apa artinya? Ya, artinya adalah berbicara seperlunya dan tidak berlebih-lebihan ya. Apalagi berbicara yang tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Jadi sekali lagi, unsur mujahadah yang ketiga ya, agar kita bisa melakukan mujahadah dengan baik, itu adalah qillatul kalam ya. Berbicara seperlunya dan tidak berlebih-lebihan, apalagi berbicara yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian unsur yang keempat dalam mujahadah adalah apa yang disebut dengan uzlah ya, atau dalam pengertian lain i'tizalul anam, yang bisa juga diartikan dengan bergaul seperlunya. Jadi maksudnya adalah menahan diri dari bergaul secara berlebihan dengan orang lain ya, selama tidak bergaul berlebihan dengan orang lain yang sebenarnya tidak ada sama sekali manfaatnya, urgensinya ya, sama sekali. Nah, unsur yang ketiga dan keempat ini ya, itu juga saling berhubungan sebagaimana unsur tadi ya, yang pertama dan kedua ya. Kalau unsur pertama tadi kan orang yang biasanya banyak makan, banyak tidur, maka unsur ketiga dan keempat itu juga saling berhubungan. Orang yang biasanya bergaul secara berlebih-lebihan, biasanya juga berbicaranya juga berlebih-lebihan ya. Bahkan sampai pada apa yang disebut dengan ghibah ya, atau membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, inilah akibat daripada apa yang disebut dengan bergaul secara berlebih-lebihan, yang kemudian juga mengakibatkan berbicara secara berlebih-lebihan yang tidak ada manfaatnya, bahkan kemudian sampai kepada apa yang disebut dengan berbicara tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, itulah ya setidaknya 4 unsur dalam mujahadah. Kemudian, selain melakukan apa yang tadi disebut dengan mujahadah, seseorang yang ingin mencapai tingkatan ihsan itu juga harus melakukan apa yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah ini adalah melakukan latihan diri secara terus-menerus ya, melalui berbagai macam ibadah. Tidak hanya ibadah yang sifatnya wajib, tapi juga ibadah-ibadah yang sunnah ya, seperti zikir ya, wirid dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, riyadhah ini adalah melakukan segala macam perbuatan ibadah ya, baik yang sifatnya itu wajib dan juga ibadah yang sifatnya sunnah dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, itulah ya kurang lebih gambaran singkat dari kegiatan bertasawuf atau bersuluk. Jadi seseorang yang ingin mencapai tujuan ihsan sebagaimana tergambar di dalam segitiga ini ya. Seseorang yang ingin mencapai tujuan ihsan, maka dia harus melakukan apa yang disebut dengan
mujahadah, dan juga riyadhah ya. Dimana tadi unsur-unsurnya sudah kita sebutkan ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di WA grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.